clinical untuk hari ini ya, dokter? Ya, silakan coba. Mungkin bisa ditunjukkan. Soalnya kayaknya kok saya buka Sekejap ya, tadi. dokter. Oke. Ini presentasi ya, dokter? Kenapa? Is this the presentation you're looking for? Sebentar. Belum muncul di tempat saya. Excuse me. Let me check my PPT. Sebentar, saya cek yang tahun kemarin ya, sama atau enggak. Sebentar. Sebentar ya, ini kayaknya masih buka PPT-nya. Sorry, agak lama loadingnya. Oh, it's the same presentation. So thank you, Sharfin. I think I will do the presentation. I will do the share screen. Sharfin, are you still there? Confirm this one is the slide you're looking for? Yes, it's the same with my slides. So I think you can stop your share screen. I will do the share screen. Thank you very much. Okay, my pleasure. Oke, saya share screen ya. Oke. Inspeksi dan observasi, pemeriksaan inspeksi dan observasi pada hewan besar. Kayaknya udah kelihatan belum ya slide-nya? Sudah, dokter. Ya, kayaknya ya. Kan sama kayak di hewan kecil, pasien kita itu tidak berbicara. Dia tidak bisa menyampaikan sendiri mana yang sakit, mana yang terasa tidak nyaman. Hanya bisa menunjukkan gejala. Jadi, dokter hewan itu mengamati pasien dari sejak dia datang, masuk kamar operasi, masuk kamar periksa, masuk examination room, sampai kita pegang. Itu pengamatannya sudah mulai dari situ. Makanya ada inspection, observation. Nah, jadi harus tidak melulu yang kadang ada sesuatu yang lebih bisa terlihat kalau kita amati agak lebih jauh atau dari jauh. Tidak selalu harus kita pegang, itu baru kelihatan. Jadi penting juga untuk tahu caranya, apa yang perlu diamati, dan bagaimana cara melakukan assessment dari jauh itu, mengamatinya bagaimana caranya, itu juga penting dilakukan. Ini tidak bisa di generalisir ya. Ada beberapa gejala itu yang justru terlihat sebelum hewannya kita dekati. Jadi kadang kalau kita dekati, dia mungkin ada reaksi
behavior yang wah ini new people, stranger dia tidak kenal, lalu misalnya nanti dia mungkin agak takut atau gimana, yang bisa reaksi-reaksi terhadap kita ini justru bisa menutupi kondisi asli pasiennya. Jadi mungkin ada beberapa kondisi yang justru bisa terlihat dari jauh atau sebelum kita dekati, sebelum dia merasa terganggu itu malah kelihatan gitu. Jadi penting juga untuk ini dilakukan dulu ya sebelum kita melakukan pemeriksaan fisik. Biasanya observasi ini terutama untuk hewan-hewan yang dia tidak terbiasa di handling. Biasanya nanti biasa bebas liar, dia tidak terbiasa dimasukkan kandang dan di handling. Itu akan justru terlihat kalau dia sebelum masuk kandang dan di handling. Ini kita periksa dulu. Lalu mungkin selanjutnya kalau misalnya memang kita perlu konfirmasi untuk mendekati atau memegang atau gimana dan dia agak sulit dikendalikan, mungkin dipertimbangkan untuk handling itu tadi. Kalau dari segi perilaku, terutama hewan-hewan yang hidup berkelompok, kita harus paham juga ya, ternak besar itu biasanya hidupnya berkelompok. Hewan ternak, hewan besar itu biasanya hidupnya berkelompok. Atau mungkin nanti misalnya menemui hewan apa yang non hewan besar yang dia memang biasanya hidup soliter, kita harus tahu hewan ini kecenderungannya dia hidup berkelompok atau hidup soliter sendiri. Kalau dia hidup berkelompok dan si individu ini menunjukkan perilaku dia mengasingkan diri dari teman-temannya, dari grupnya, itu bisa saja ada indikasi kondisi yang dia tidak nyaman, kondisi sakit, entah itu physically atau yang terlihat ataupun yang tidak terlihat. Dia ada kondisi yang dia merasa tidak nyaman, dia merasa ada yang tidak normal dengan dirinya, itu dia menarik diri dari grupnya, menyendiri, memisahkan diri gitu. Dan ini biasanya memang perilaku yang tidak umum seperti ini, yang tidak biasanya terjadi dengan dia seperti ini, itu mencerminkan kondisi kesehatannya. Atau misalnya ada suara dia, kalau dia mengeluarkan suara, itu ada suara-suara yang dia seperti kayak apa ya, melenguh tapi suaranya agak rendah. Nah, terus-terusan itu mungkin ada indikasi dari asotenemia, kondisi asetonemia yang sudah membawa pengaruh ke sarafnya juga. Atau mungkin ada dia merasa nyeri, akut nyeri yang sangat terasa sekali dan makanya dia mengekspresikan dengan mengeluarkan suara seperti itu. Atau misalnya terlihat dia kayak menguap atau buka-buka mulutnya gitu tapi tanpa ada suara, dan itu sangat sering terjadi. Mungkin ada gejala dia sakit, kalau terutama yang seperti menguap itu bisa jadi gejalanya kalau misalnya ada kondisi hepar yang tidak baik, itu biasanya ada gejala seperti itu. Dari perilaku makan, menurunnya nafsu makan itu bisa terjadi. Biasanya memang kalau hewan itu dia sakit, dia nafsu makannya juga ikut turun. Pertama kalau misalnya kita hewan kecil ya, itu akan sangat kelihatan, pasti keluhannya datang itu tidak mau makan atau makannya berkurang sekali dok gitu. Dari sudah berapa hari. Kalau di hewan besar ada juga gejala seperti itu. Dia menurun nafsu makannya, appetite-nya itu menurun. Setelah itu menunjukkan tanda dia kayak dia sepertinya tertarik pada makanannya tetapi dia tidak mau makan, atau dia tidak mau makan sama sekali atau hanya sedikit saja makannya. Ini kan masalahnya bisa di pencernaan. Nah, kalau misalnya bicara pencernaan, ini kita mulai harus duga itu ya dari ujung mulut sampai nanti ke belakang, ke anus. Jadi
Mungkin ada masalah, dia tidak bisa mengunyah dengan normal, ada luka mungkin di dalam mulutnya, sakit ya kalau kita mungkin ada mouth ulcer, sariawan gitu, makan sakit ya kan? Atau ada luka gigi sakit, ini kan dibuat mengunyah juga nggak nyaman, akhirnya makan malas. Nah, sama juga hewan bisa seperti itu. Atau mungkin kalau dia ada masalah dengan dia tidak bisa mengambil makanannya karena bibirnya mungkin sakit atau gimana. Nah, itu bisa jadi ada masalah seperti itu. Atau dia tidak bisa menelan makanannya. Nah, ini bisa. Kalau misalnya kembung itu juga nggak enak makannya. Setelah itu mungkin ada, kalau di ruminansia itu makanannya bisa kayak sendawa ya, balik lagi ke atas. Nah, itu memang normalnya kan dia memamah biak ya, tapi kan ada masa ketika mungkin pencernaannya tidak normal, seperti kalau manusia mungkin kalau asam lambungnya naik, itu makanannya kembali naik kan, atau mungkin dia agak bersendawa mengeluarkan banyak gas. Nah, itu ada tanda-tanda yang dia tidak nyaman di perutnya, akhirnya mungkin dia ingin instingnya adalah mengistirahatkan perutnya dengan mungkin kalau perut tidak bekerja akan lebih terasa lebih enak, akhirnya yaitu yang kita lihat di luar adalah dia tidak mau makan atau nafsu makannya berkurang. Setelah itu mungkin ada yang terlihat juga dari perilaku buang air besarnya, defekasi. Pasti yang kelihatan dari luar adalah kalau pupnya atau kotorannya adalah frekuensi buang airnya bagaimana? Apakah normal? Belum buang air sama sekali seharian padahal makan. Nah, itu kan jadi pertanyaan karena kalau hewan besar terutama sapi ruminan itu kan dia buang air lebih sering ya. Bisa beberapa kali dalam sehari. Setelah itu mungkin makannya banyak sekali tapi volume kotorannya sedikit, tidak sebanding dengan makanannya. Atau mungkin konsistensi fesesnya jadi dari warna, dari dia lebih cair bentuknya, kenapa kok air sangat cair, liquid sekali. Nah, itu kan tidak normal. Kita pasti sudah pernah tahu ya bentuk normalnya feses hewan besar ruminansia bagaimana. Nah, itu kan kalau ternyata, oh ini nggak biasanya kayak gini, nah itu mungkin ada isu-isu yang, dan itu mungkin udah bukan cuma sekali waktu buang air sekali itu aja, dan udah berlangsung lama, misalnya udah 1-2 hari dia kayak gitu. Nah itu mungkin ada kondisi-kondisi kesehatan yang perlu kita periksa lebih jauh. Nah ini tadi yang saya bilang juga ada konstipasi ya, dia sulit buang air, nggak kelihatan buang air sama sekali padahal makan normal. Logikanya kalau kita makan, kita pasti buang air besar ya. Kita pasti ke buang air besar, defekasi. Tapi dia ternyata makan tapi tidak defekasi. Apakah masalahnya mungkin bisa jadi dia konstipasi? Apa ada kondisi rektumnya itu lumpuh atau paralisa, itu bisa, dia akhirnya tidak bisa defekasi. Masalah-masalah kelumpuhan tulang belakang ada yang bisa berpengaruh terhadap otot-otot yang mengatur buang air besar dan buang air kecil, bisa inkontinensia atau tidak terkontrol, atau bisa juga malah tidak bisa keluar karena dia tidak bisa merejan. Nah, itu ada. Kelihatannya selain mungkin tidak adanya kotoran, kalau dia masih ada usaha untuk mengeluarkan kotoran itu karena di perutnya udah terlalu penuh mungkin kerasanya ya, itu nanti kelihatan perilaku dia seperti merjan, straining gitu ya. Jadi biasanya nanti bentuk punggungnya itu sedikit melengkung dan dia terlihat merjan sekali. Kalau sapi ingin buang air besar kan biasanya kita tahu ekornya ini akan terangkat ya. Nah, itu begitu, dia merjan sekali tapi tidak ada yang keluar. Nah, itu ada sesuatu yang mungkin perlu kita pastikan tentang kondisinya. Kenapa dia tidak bisa defekasi dan sampai harus struggle sekali tidak bisa keluar. Juga ini tadi setelah defekasi, urinasi. Kalau misalnya ada sumbatan,
di saluran kemihnya, entah itu batu atau keradangan. Radang bisa ya, misalnya saluran itu begini. Kalau dia radang, inflammation itu kan bengkak. Nah, ini kan akan menutup, akan mempersempit. Atau setelah itu ada bladder stone, urinary stone yang jadi sumbatan. Nah, ini kan dia tidak bisa kencing. Ini biasanya memang ada dia menunjukkan gejala nyeri ya, ada nyeri itu akan menunjukkan kalau nyeri biasanya kalau hewan besar ya ada perilaku seperti straining itu tadi juga bisa. Dari postur ini kan sepertinya kemarin waktu pemeriksaan hewan fisik sudah disampaikan ya, sempat postur. Tidak semua postur abnormal itu mengindikasikan kondisi sakit, tetapi ada beberapa gejala seperti nyeri atau ketidaknyamanan itu yang diekspresikan atau terlihat dari posturnya yang abnormal. Dari cara berjalan, sama seperti hewan kecil ya, cara berjalan juga. Caranya dia menggerakkan kakinya itu apakah normal, kecepatannya, daya yang diberikan, terus arah jalannya, apakah dia jalannya nggak bisa nih jalan lurus, ini dia selalu oleng ke kanan, ke kiri, yang tampaknya dia sendiri tidak sengaja melakukan itu gitu. Oleng ke kanan, oleng ke kiri, apakah dia tidak bisa, apakah dia agak merasa pandangannya tidak terlalu nyaman, atau mungkin keseimbangannya tidak terlalu baik, atau mungkin dia tidak bisa, salah satu matanya tidak bisa melihat ke kanan dan ke kiri karena mungkin makanya dia agak menabrak sesuatu di kanan dan di kiri, atau mungkin ada luka, ada injury di kakinya, atau ada bengkak yang membuat dia tidak bisa menggunakan kaki itu, nyeri. Dia menghindari menggunakan kaki yang ada injury-nya atau ada lukanya itu tadi, akhirnya dia cara berjalannya tidak normal, seperti itu. Kondisinya secara umum, kondisi tubuhnya bagaimana? Pernah belajar body scoring condition kan ya? Ingat dulu bagaimana cara menilai men-scoring kondisi tubuh hewan. Apakah dia cenderung sangat kurus sampai tulang belakangnya menonjol, tulang-tulang rusuknya, legok laparnya itu sangat cekung sekali ya, terlihat semua tuberus proksimalnya, pelvis oxcoxae itu terlihat sekali gitu, terlihat tuberusnya itu kan menandakan dia too thin, sangat kurus, emaciated ya, mungkin kita bilang kalau kondisi sudah mengenaskan kayak gitu tuh emaciasi, sudah sangat kurus sekali, emaciated, atau malah mungkin dia besar, badannya besar sekali, tapi tidak terlihat galur-galur muskulusnya itu, apa ya istilahnya, the muscle sculpture-nya itu tidak terlihat. Nah, dia lebih gemuk sekali badannya, tapi tidak terlihat. Ada kan yang dia badannya besar, tapi otot itu sapi-sapi yang kelihatan ototnya. Nah, itu kan dia bulky ya. Tapi kalau misalnya dia kelihatan gemuk, nggak otot-ototnya nggak ini ya, kelihatan sangat tulang itu sangat sulit teraba. Apakah dia mungkin kondisinya obesitas? Nah, itu kan jadi pertanyaan. Jadi kan tidak semua yang kurus itu harus kita bilang emaciated. Emaciated itu sudah severe thinness ya, sudah sangat kurus sekali, dan ada juga yang hanya kurus, kita katakan kurus biasa. Hubungannya apa? Apakah ada kondisi yang dia tidak bisa menyerap makannya dengan baik, atau dia ada kondisi manajemen yang tidak diterapkan dengan baik, dia kekurangan nutrisi. Kekurangan nutrisi pada hewan besar ini adalah salah satu isu yang mungkin akan banyak juga ditemukan kalau misalnya nanti adik-adik ada yang praktek hewan besar di daerah ya, biasanya harus aware juga how to examine, how to making diagnosis untuk hewan besar yang kekurangan nutrisi ini. Biasanya tandanya gimana dan pertolongannya gimana? Karena memang biasanya sudah
ada yang sudah sampai ambruk. Jadi mungkin pemiliknya pun tidak menyadari hewannya kekurangan nutrisi, hanya tahu bahwa hewannya sangat kurus deh, kurus banget kayak sapi yang ini ya apa tuh namanya? Udah kayak tengkorak gitu. Jadi udah sapi itu udah nggak kelihatan yang mana dagingnya, udah kayak daging nempel di tulang dan dia sudah tidak bisa berdiri. Ada sekali kondisi yang kayak gitu dan itu bukan tidak terlalu sering tapi yang nggak jarang juga ditemukan gitu. Mungkin juga kalau dari inspeksi tubuh ya, ada kalau hewan besar terutama ruminansia itu kita kan bisa amati dari belakang eh, perutnya ini apakah ada kembung, besarnya kanan kiri, apakah seimbang, apakah ternyata kalau misalnya ada pembengkak, ada membesar perutnya, itu cenderung ke kanan atau cenderung ke kiri atau cenderung ke kanan bawah, kiri bawah atau misalnya ada dua-duanya. Ini kan shape-nya atau bentuk pembesarannya dan ukurannya dibandingkan badannya itu kan menjadi tanda. Juga mungkin beberapa anggota tubuh itu apakah besarnya normal dibanding yang lain dan bagaimana. Kalau abdomen itu biasanya memang lebih besar ya daripada bagian dada atau bagian ekstremitas. Itu bisa dibilang kalau kondisinya seperti itu kita temukan abdomen yang sangat besar itu tadi jauh lebih besar dari dada dan ekstremitasnya. Mungkin itu adalah bentuk abnormalitas yang menyiratkan suatu kondisi kesehatan yang kurang baik. Lalu juga di hewan besar, kulit juga bisa kita periksa ya. Oke, sebentar. Biasanya kalau kulit ini, karena hewannya besar, itu kelihatannya bisa baru kelihatan dari agak jauh. Meskipun dia ada rambutnya tipis, mungkin tidak panjang. Yang kita temukan di Indonesia, karena kita negara tropis, adalah tidak panjang seperti kucing-kucing yang atau anjing bulu panjang ya. Tapi tetap ada perubahan-perubahan di rambut atau bulu. Ini bulu ini kita nyebutnya untuk yang kayak jenis-jenis domba gitu ya, itu bisa kelihatan. Biasanya kalau ternyata dia berkeringat, nah ini kan tidak normal ya. Setelah itu mungkin ada sekresi lesi-lesi yang ada luka, yang ada cairan-cairannya, lukanya basah dok, habis itu ada secretnya, ada entah itu bening, entah itu keruh atau warnanya bagaimana. Ini mungkin jadi catatan juga, atau mungkin akhirnya ada discharge atau luka yang mengeluarkan cairan tadi, itu terjadi penumpukan-penumpukan di situ. Jadi lesinya itu kan jadi catatan dan mungkin dia akan merasa gatal, itu bisa. Nah, ini menginspeksi bagian-bagian tubuh ya. Ini aturan umumnya dan memang sebagian besar pemeriksaan fisik itu memang seharusnya kita lakukan sejak sebelum hewan itu kita handling. Karena kan ya saya sampaikan tadi ada kondisi yang mungkin dia stres dan sebagainya yang malah membuat sulit atau mengaburkan kondisi-kondisi tertentu gitu. Nah, ini untuk juga menghindari dia excited berlebihan ya, atau misalnya dia malah takut, cowering. Nah, itu kita untuk menghindari hal seperti itu karena memang beberapa abnormalitas itu lebih terlihat kalau kita amati dari jauh dan malah kalau dari dekat itu malah nggak ketahuan karena mungkin dia menunjukkan behavior lain ya, dia menunjukkan reaksi terhadap lingkungannya, ada kita yang baru datang dan sebagainya itu tadi.
sama tadi ya, kita lihat secara general bentuknya dia tuh kayak gimana, apa yang perlu kita perhatiin, kita jadiin catatan gitu. Setelah itu mungkin kita harus fokus setelah kita temukan kesimpulan atau hal-hal yang perlu kita perhatikan dari pengamatan secara general tadi dan dari jauh tadi. Mungkin selanjutnya kita mesti fokus ke bagian-bagian apa yang perlu diperdalam lagi pemeriksaannya. Semoga ini gambarnya bekerja ya. Oke, ternyata ada. Ini kaheksia. Nah, tadi yang saya sebut ini tuberusnya ini sudah sangat kelihatan, vertebrae sangat kelihatan, dan ini koste-kostenya pronoun sekali. Nah, ini kan kelihatan sekali ya, ini kaheksia. Nah, dan dari pangkal ekor hingga daerah gluteus, ini daerah gluteus ini, pangkal ekor gluteus, itu banyak kena feses logikanya. Kalau dia pupuknya normal, itu kan pun dia nempel yang kena feses kan daerah sini, enggak kecuali dia miring-miring gitu mungkin sampai daerah sini. Nah, ini kan apakah mungkin ada diare? Nah, itu mungkin perlu dicari tahu juga. Apakah mungkin ada diare? Terus juga ini mul atau ini keledai ya, yang kaheksia juga. Tapi kita lihat di daerah saddle ini, di daerah sini, ya itu ada lesi. Apakah ini saddle lesion atau lesi karena pemasangan saddle dan sebagainya? Ini kurus sekali, kita lihat karena kenapa kok bentuk pelvisnya beda, karena memang mungkin anatominya keledai dan sapi berbeda ya bentuk pelvisnya. Nah, ini kita lihat kondisinya seperti ini. Memang harus jeli. Seperti ini kan kalau kurusnya pasti kelihatan. Tapi apakah kita memperhatikan ada kotoran di area anusnya, setelah itu di pangkal ekor ini, di sini di pangkal ekor, habis itu ada di daerah glutealnya ini. Apakah ini kan kalau nggak detail juga, apalagi ini kan generally kondisinya dia nggak bersih juga kan, ini bisa kelewatan. Dan ini memang biasanya sih apa yang harus diamatin dan kita bisa notice ada yang aneh atau enggak, meskipun kayak samar-samar gitu, memang dapetnya dari jam terbang. Biasanya beliau-beliau yang sudah sangat sering menangani hewan besar, lihat itu bisa lihat, oh pasien ini kayaknya dia tahu apa yang harus dia perdalam informasinya dari melihat kondisi pasien ketika datang. Biasanya kayak gitu. Ini bulunya juga kusam ya, bulunya kusam. Setelah itu ada lesi yang kelihatan merah sekali di sini, dan dia memang kelihatan depres, lebih menunduk ya, kepalanya juga tidak terangkat dengan baik, dengan normal sebagaimana ini kelihatan sekali dia depres. Jadi catatan juga. Ini kita juga punya lagi. Nah, ini lehernya cenderung menunduk ya. Kalau yang ini lehernya itu dijulurkan, dia merendahkan kepalanya tapi lehernya dijulurkan, dan mulutnya terbuka, dan kita lihat ini hipersalivasi. Nah, ini apa tandanya? Apakah dia merasa bloating mungkin, tidak normal di daerah perutnya atau bagaimana? Nah, ini kan ada lagi nanti mungkin arahnya yang biasanya kalau kondisinya dia menunjukkan sikap seperti itu, ini mungkin nanti ada pelajaran, nanti mungkin ada topik yang adik-adik bisa ingat-ingat lah. Jadi kalau misalnya praktikum, kemarin praktikum penyakit dalam, ada itu gejala yang sapinya itu lehernya dijulurkan, mulut terbuka dan hipersalivasi. Nanti waktu kuliah nemu topik penyakit apa? Oh sama, oh mungkin berarti ini diingat-ingat. Oh kalau bentuknya kayak gitu, yang aku pernah pelajari biasanya indikasinya adalah penyakit ini karena dia mengalami itu bentuk expression behavior-nya dia terhadap kondisi apa gitu. Itu jadi memang harus
di ini ya, harus di kepala kita tuh terintegrated. Apa yang kita lihat di praktikum mungkin nggak sepenuhnya kita ngerti, karena kan praktikum itu kita sampaikan sepotong-sepotong. Tapi kan kalau misalnya ternyata base teorinya belum dapat ke arah sana, agak bingung gitu kan. Ngertinya cuma nangkep aja. Oh, kalau sapi lehernya dijulurkan, mulutnya terbuka, hipersalivasi itu sakit. Nah, tapi nggak ngerti kan sakitnya apa. Nah, itu nanti diinget-inget, disimpan dulu. Nanti kalau udah ketemu teorinya, oh iya ya, kemarin itu di praktikum yang kayak gini. Nah, itu kan jadi lebih mudah untuk mengingat. Jadi kalian nggak struggle ngapalin teori gitu kan. Kan akan lebih mudah kalau dipahami. Kalau paham biasanya hafal, tapi kalau cuman hafal, nggak paham ya nanti bisa hilang kan gitu. Ini lumpuh ya. Kenapa bisa kok tahu kalau lumpuh? Kita perhatiin ini telinganya kanan dan kiri beda ya. Yang satunya ini dia masih tegak. Ini memang telinga buffalo itu seperti ini ya, beda dengan yang sapi kan lebih kayak gini kan. Nah, dia lebih tegak ini. Tapi telinga yang sini dia lebih turun. Nah, ini kan jadi perhatian juga. Kenapa? Apakah ada patah di telinganya? Apakah dia ada sesuatu di sisi wajah yang di situ? Kenapa kok telinga yang satu ini lunglai turun? Setelah itu ada juga lidahnya. Lu kenapa kok lidahnya menjulur ke sebelah sini? Nah, ini kan jadi tanda-tanda juga. Kalau lidah ini sangat kelihatan bahwa tidak normal ya, karena normalnya dia tidak menjulur seperti ini. Tapi yang kadang mungkin terlewat kalau kurang mungkin belum terlalu banyak jam terbang, itu ini kondisi telinga yang berbeda. Nah, ini kan harusnya dinotis. Terus biasanya malah mungkin yang punya notis duluan. Karena apa? Karena kenapa yang punya itu kadang lebih notis gejala yang nggak ke notis sama dokternya. Karena dia itu kumpul sama hewan ini tiap hari. Dia tahu normalnya gimana. Setelah itu mungkin ada ketidaknormalan, itu dia lebih notis. Kok biasanya kayak gini dok, biasanya hewan saya ini begini-begini. Ini ya lunglai telinganya yang satu. Lidahnya sampai menjulur ke salah satu sisi. Setelah itu ini ya lihat ada buk ini ya, ada gumpalan makanannya, dia tidak bisa menelan atau tidak bisa memastikasi, mungkin malah nggak bisa ngunyah. Nah, ini mungkin faktornya apakah ada kelumpuhan sebelah di wajahnya. Nah, ini kan jadi catatan juga yang membantu kita mengumpulkan informasi. Jadi informasi kalau dokter hewan itu, kondisi hewan sakit itu bukan hanya dari yang punya cerita-cerita hewan yang nggak mau makan dan sebagainya, tapi juga dari apa yang kita amati dan kita periksa secara fisik. Ingat pasien kita tidak ngomong, jadi kita main detektifannya harus pinter-pinter cari informasi yang mendukung dari segala macam pemeriksaan. Harus kita kumpulkan informasi sebanyak mungkin yang relevan gitu. Nah, ini ada lagi kaheksia juga kurus, tidak sekurus yang ini ya sepertinya ya. Ini ya, tapi ini sudah kita bisa bilang kurus, sudah menonjol. Ini arching back ya. Nah, ini loh apa punggungnya itu agak melengkung ini nih. Kenapa? Apakah dia merejat atau dia merasakan nyeri? Tapi juga tidak ada diare. Ini jadi catatan juga nggak diare. Lah, ini kaki lihat kita bentuknya. Loh, kok kakinya normalnya bagaimana kaki sapi? Oh, ternyata kok ada ini ya, seperti benjolan. Ini kan tidak normal ya. Jadi apakah ini benjolannya? Kita lihat dulu benjolannya Dek dari jauh. Oh, benjol. Oh, besar. Oh, ini benjol apa bengkak ya? Gitu. Ini benjolan atau bengkak gitu. Sifatnya tumorus atau edematus. Nah, atau inflammation. Nah, itu. Baru nanti kalau dari dekat mungkin kita bisa pegang konsistensinya. Oh, keras, agak tumorus sepertinya. Oh, enggak kok, ini enggak benjol. Ini kayaknya satu ototnya. Apakah bengkak mungkin? Kenapa? Apakah ada lesi, ada nyeri atau ada injury, ada trauma di daerah situ. Setelah itu mungkin dipegang, oh kok ini ya, empuk ya, kok kayaknya agak squish-squish gitu. Apakah
bunyinya apa resepitasi atau ternyata dia edema. Nah, itu kan nanti kalau kita udah deketin. Tapi dari jauh ini kan kelihatan. Kalau ada berdiri terlalu dekat, sapi kakinya di bawah, kadang nggak kelihatan, misalnya di sebelahnya banget nggak kelihatan. Tapi kalau kita lihat dari jauh, ini pasti kelihatan. Oh, kok kakinya gitu ya, kan? Nah, ini dia baringan terus rebahan. Apakah dia lagi lazy aja kan? Logik sapi tuh ya kadang dia goler-goler juga sih. Tapi apakah posisi goler-golernya normal seperti sapi sehat pada umumnya? Atau dia mungkin nggak nyaman, atau dia nggak bisa berdiri, makanya dia seperti itu. Nah, ini kan kita lihat sapi apa? Oh, sapi perah nih. Banyak, Dek. Ini habis melahirkan atau tidak? Gitu. Mulai jatuh ini sejak habis melahirkan atau bagaimana? Jatuhnya kok tahu kan ya posisinya sapi duduk itu bagaimana. Tapi kok kayak gini ya, dia rebah ya, ini namanya lateral, rebah di salah satu sisi. Kayaknya juga kesulitan bangunnya. Udah dapat info dia rebah kayak gini, dia sapi perah baru selesai melahirkan, misalnya rebahnya segera setelah selesai dia partus. Nah, ini kan ada kondisi-kondisi seperti penyakit-penyakit yang yang misalnya dia habis lahir terus tiba-tiba rebah. Nah, itu apakah dia kondisi hipokalsemi mungkin. Nah, makanya dia nggak bisa berdiri, ada hubungannya dengan pasca melahirkan juga gitu ya. Ini yang kita tadi bicara, kalau diamatin juga dari belakang, kalau sapi bentuk perutnya gimana, ukurannya gimana dibanding badannya. Ini kan ada distensi ya, dari belakang kelihatan flank kirinya bengkak sekali ya, bloat. Nah, ini kan jadi catatan juga. Ini kalau dari dekat kamu berdiri sebelahnya langsung gini mana kelihatan. Tapi kalau kita agak jauh ambil jarak dari belakang, dari kanan, dari kiri, ini mungkin lebih kelihatan. Ada lagi, waduh kok ini ya berdarah hidungnya, mimisan ya, epistasis ya, jangan-jangan kita harus biasakan juga pakai istilah yang benar, epistasis. Terus habis gitu dia lebih menurun ya kepalanya, terus dia maunya ini tidak rebah lateral tapi dia udah ogah-ogahan, kepalanya lebih menurun begini, matanya menonjol keluar. Nah, ini ya tanda-tandanya ke arah apa? Hidung berdarah, matanya menonjol ke arah keluar. Optalmus ini ya istilahnya, dia mendelik terus matanya kayak lebih protruding ya, dia lebih menonjol keluar gitu. Ini apa arahnya? Setelah itu mungkin ada bentukan-bentukan, oh ternyata mungkin di yang lain, loh kok sapi ini dari jauh matanya agak aneh ya, nggak kayak sapi biasanya. Kayaknya kok bengkak ya. Ternyata dilihat memang kalau matanya itu edematis, bengkak. Memang merah sekali, tapi tidak ada discharge, terus tidak matanya masih jernih gitu kan. Itu kan jadi pertimbangan juga. Ini kuda, kok ada ini ya? Ini kuda apa sapi sih bentuknya gini? Oh ya kuda kayaknya. Ini kok ada di daerah ventral, di abdomen, ada ini ya, ada benjolan ya, apa ya ini ya? Nah, apakah hernia umbilikalis? Hernia itu ketika dipalpasi rasanya gimana? Tapi ini kan kita ngomongnya inspeksi observasi. Lihat dari jauh dulu, pasti kelihatan ini. Kalau adik-adik berdiri terlalu dekat, ini mungkin tak kelihatan kecil-kecil ini. Dilihat dari jauh, itu apa ya di perutnya? Kok kayaknya biasanya kuda nggak ada gitunya, harusnya gitu. Coba nanti mungkin kalau sudah waktunya pemeriksaan fisik, sudah bisa dekat, hati-hati ya berdiri di posisi yang aman. Kalau untuk kuda dan sapi, dipegang. Nyeri nggak? Dipencet sedikit gini, keras nggak? Empuk kayaknya dok, kayak ada empuk-empuk gitu. Oke, didorong dek ke atas. Masuk nggak dia? Rasa ada cincin nggak di sekelilingnya? Ya mungkin hernia umbilikalis gitu. Terus ada ini bengkak sekali. Normal nggak sih kuda kayak gini biasanya? Memang kita harus sering terpapar bentuk normalnya ya, sering ketemu yang normal. Itu biasanya nanti juga tahu
kalau sesuatu itu nggak normal. Harus sering lihat dulu gitu biasanya. Makanya tadi saya bilang notice enggaknya keanehan itu memang butuh jam terbang. It's okay, kita kan selalu belajar ya. Nanti kalau sudah sering menangani atau sering melihat yang sehat juga, itu ketika ada yang ketemu yang nggak sehat gini, kita insting kita tuh otomatis langsung, oh, kayaknya kok ada yang aneh ya. Nah itu mungkin kita perlu amatin apa ya yang kayaknya kerasa aneh. Oh ininya nih gak normal nih, biasanya normal kondisinya nggak seperti ini gitu. Ada edema di dasar lehernya, terus misalnya ada apakah itu kantong ini, apakah guttural pouch ada bengkak. Kuda ini ada bisa masalah gigi lebih sering ya daripada sapi. Ada impaksi gigi bungsu di belakang sama seperti manusia, resiko impaksi. Nah, ini resiko impaksi ataukah bengkak ini karena abses, bukan karena masalah gigi. Nah, itu. Ini misalnya juga, kalau yang ini tadi dua-duanya ya kayaknya unilateral. Bilateral yang ini, kalau yang ini unilateral, salah satunya aja. Ini kan notice ya, ada ini kuda, mimisan. Setelah itu ada ini juga dari belakang kelihatan bloating ya. Di sebelah kanan ini terlihat sangat menonjol sekali. Biasanya kalau atas atau ke tengah kayak gini nih strainnya, ini lebih ke arah timpani atau bloat, kembung dia. Ini kulit tadi. Kulit kita notice nih ada benjolan nodul-nodul kecil-kecil, skin lumpy nodul yang lagi hype sekarang ya, lumpy skin disease di hewan besar. Ini kita notice kondisi bulunya kusam dan kulitnya terlihat ada nodul-nodulnya banyak sekali, lumpy nodul di kepala dan badannya. Setelah itu ini di ambing ada di kulit ambingnya itu ada lesi, dia merah, kulit ambingnya merah, ambingnya terlihat merah. Setelah itu ada bercak-bercaknya gitu. Maksudnya merahnya bukan yang seperti radang ya. Jadi merahnya itu eritema, sifatnya ada bercak-bercak kemerahannya, disertai sisi-sisi atau scaling. Nah, di maminya ini, di tipnya ini, nah apakah dia arahnya ke photosensitization? Photosensitization-nya karena apa? Apakah karena pakan atau karena kondisi yang lain? Kondisi hepar mungkin yang arahnya bisa menyebabkan fotosensitisasi, atau dia makan sesuatu yang dia menyebabkan fotosensitisasi. Nah itu. Ini yang paling terlihat ada scaling dan merah karena ini adalah salah satu organ sapi yang tidak tertutup oleh bulu. Jadi lebih kelihatan. Kalau yang di badan mungkin kita harus hibak ya, kalau nggak ada alopecia atau apa masih bagus gitu bulunya. Kita mungkin harus hibak, oh ada merah dan scaling. Dan ini juga lebih rentan ada reaksi fotosensitisasi juga karena dia nggak ketutup bulu. Mungkin kalau yang di badan nggak terlalu terlihat karena ada bulu yang melindungi. Jadi pun sinarnya kalau dia sensitif sinar cahaya matahari itu efeknya tidak sejelas ketika di organ yang tidak tertutup oleh bulu ini tadi. Loh, ternyata udah habis. Gimana? Ada pertanyaan? Mungkin nanti kalau di slide yang di e-learning itu agak lebih panjang, sekitar 23 mungkin. Jadi agak nambah 4 slide. Nah, itu bisa banyak lebih baca di sana. Nanti ini juga bentukan kayak gini ya. Dia duduknya dog sitting. Ini istilahnya sapi dog sitting. Itu nggak normal. Dan kita lihat dia menjulurkan kepalanya ke depan begini dan menunduk. Nah, ini kan juga kondisi yang tidak normal juga. Oke. Any question? Adakah pertanyaan? Atau sudah cukup? Saya stop share dulu ya. Ada pertanyaan? Materi kuliahnya yang udah dapat sampai apa aja?
Tiap kelas kayaknya beda ya? Atau sama ininya dapatnya? Sama sih. Berbeda, Dok. Gimana? Berbeda, Dokter. Kelas DE Heper sama perkemihan. Dengan Dokter Zainal atau Iya, Prof. Komang? Dokter Zainal. Oh, kalau yang lain? Belum yang ini ya, kayak respirasi, sirkulasi, yang sistemik belum ya? Kayaknya itu habis UAS nanti. Bakal lebih complicated. Hewan besar, more or less itu sama kayak hewan kecil. General rule-nya pemeriksaan itu hewan besar dan hewan kecil tidak jauh berbeda, tapi ya memang kita harus notice ada beberapa kondisi pencernaan dan metabolisme yang berbeda, itu mungkin jadi catatan. Tapi urutannya kita samakan di hewan kecil, kita lihat dari awal masuk ruang periksa dari jauh dulu, cara jalannya, bentukannya secara umum sama seperti hewan kecil sebenarnya juga kayak gitu. Tapi kan mungkin kalau di hewan besar kita harus notice beberapa kondisi yang mungkin kayak bloating tadi di hewan kecil kan nggak ada. Mengamati dari belakang bentukan perutnya itu, pembengkakannya distensi abdominalnya itu bentuknya seperti apa. Itu kan di hewan kecil dia nggak kayak gitu. Juga untuk mengamati body scoring condition tanpa pegang dari bentuk urus tulang-tulangnya, itu kan kalau di hewan kecil sering ketutup dulu atau kita harus pegang dulu baru tahu, biasanya kayak gitu. Jarang sih kalau yang datang super kurus yang sampai enggak sangat kelihatan karena memang biasanya bulunya panjang. Kalaupun bulu pendek kayak ya Jawa short hair gitu pasti kelihatan ya, Dek ya. Emang bulunya pendek gitu kan. Kurus banget anak kucing gitu biasanya. Tapi kalau yang kucing ras yang bulunya panjang itu dia nggak kelihatan kalau kurus. Tapi biasanya kalau yang udah sering praktek dia tahu meskipun bulu panjang, oh ini kayaknya agak kurus gitu dia. Terus habis gitu malamut anak anjing itu cenderung bentukannya cabi ya, lucu ya, gendut gitu kelihatannya. Tapi ya bisa juga ada anak malamut datang kelihatannya dia dari jauh nggak kurus, dipegang, oh kerasa nih vertebrae rusuk-rusuknya. Itu kan mungkin dia bisa lebih gemuk lagi gitu. Mungkin harusnya itu lebih sudah mengarah ke kurus meskipun belum ke arah kaheksia atau emasiasi. Oke. Gimana? Mungkin dari kalian kalau ada yang pernah ngerasain pengmas yang masih ini ya, yang masih turun ke lapangan ya, yang kita di desa di daerah berapa minggu gitu. Kayaknya kalau angkatan ini sempet nutut ya pengmas. Enggak sama sekali, Dek. Wah, saknoe. Semoga next time ya, sebelum kalian koas semoga ada kesempatan untuk pengmas ya. Itu banyak sekali karena kan kita hidup di kota ya. Enggak sih, aku aja sih yang hidup di kota. Mungkin kalian ada beberapa yang di daerah juga. Tapi sekolahnya di kota kan. Jadi pun ada sapi itu di TF sama di kandang belakang FKH itu pun bukan sapi sakit gitu kan. Dia tuh terawat dan dikondisikan. Tapi kalau misalnya pengmas kalian udah sekitar 2 mingguan sehari sampai keliling berapa kilo, ketemu ternak sekian banyak dengan kondisi kandang segala macam, itu banyak yang dipelajari tentang kondisi hewan ini tadi. Yang kita kadang nggak nemu gambarnya di textbook karena harus lihat di lapangan gitu. Asiknya di situ kalau hewan besar memang banyak belajarnya dari lapangan. Nanti mungkin ada beberapa yang kembali ke daerahnya dan jadi praktisi hewan besar. Nah itu biasanya itu nanti setelah berapa tahun praktek tuh ilmunya kece biasanya. Kalau saya tuh masih juga sering belajar sama teman-teman yang jadi praktisi hewan besar itu. Kalau ada masalah-masalah hewan besar tuh mereka lebih notice ada keluhan gini apa yang mesti ditanyain gitu. Mereka lebih notice dan pinter improve karena keterbatasan alat di daerah dan obat. Dia tahu bagaimana cara mengatasi masalah-masalah itu tanpa alat-alat
kedokteran hewan yang fancy nggak ada, dan mungkin mahal obatnya, karena kan kalau di daerah ternak itu kan harta kan ya buat orang-orang di daerah itu. Makanya mereka itu precious sekali, dan mereka juga kalau terlalu besar budgetnya itu kan kita juga kasihan ya, habis banyak juga untuk ternaknya. Apakah worth the risk pengobatan yang sampai habis segitu, sama kesembuhannya, sama nanti produktivitasnya itu apakah imbang? Nah itu biasanya kalau yang di daerah itu yang sering udah pegang ternak besar itu, mereka tuh udah punya pertimbangan-pertimbangan kayak gitu, udah pinter improvisasinya, banyak sekali ilmunya. Atau mungkin kalau nanti kalau ada adik punya waktu untuk magang, kalau apalagi yang di daerah, itu ada kan biasanya dinas peternakan setempat itu punya puskeswan, puskeswannya punya dokter hewan, yang bisa di-calling sama peternak di situ biasanya, itu keliling-keliling. Nah itu mungkin seru juga ya kalau ikut keliling-keliling beliau. Cuman nungguin beliau nangani case, itu kita udah belajar banyak banget. Atau kalau beliaunya mau kasih kesempatan, mau nyoba deh, nah itu biasanya. Ngerasain periksa kebuntingan juga sering itu biasanya. Nah kan tahu di dalam bolanya itu kayak apa kalau sudah umur sekian. Nah itu rasanya seperti apa. Karena ya nanti koas juga mau nggak mau kalau mau lulus repro harus bisa IB ya, harus bisa masuk IB-nya. Dan itu kadang banyak yang ngulang juga gitu loh. Jadi kalau misalnya tahu teori itu penting, karena kan kalau misalnya kayak periksa kebuntingan, kamu harus tahu urutannya dari luar ke dalam, masuknya seberapa dalam, apa yang kamu pegang dari luar, kamu urut dari dalam. Tapi kalau kamu have no idea apa yang nanti bakal harus ketemu di dalam, ya cuman masuk aja, nggak ada arahnya gitu akhirnya. Oke, 9:30, boleh dicukupkan? Gimana? Oke, terima kasih ya sudah hadir. Maaf kita kayaknya mulainya agak telat banget. Tadi saya berusaha mencari bahan kok nggak bisa. Akhirnya untung dapat bahan dari Prof. Vicky juga. Ini last minute. Terima kasih kehadirannya. Sehat selalu ya. Mungkin jumpa next time, atau mungkin setelah ini kayaknya ada isu-isu mau offline. Nah, oke, mungkin kita bisa ketemu nanti ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Terima kasih, Dokter.